Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, negara-negara muslim saat ini punya kekuatan militer yang tak kalah dengan negara-negara lainnya. Mulai dari tank hingga pesawat tempur. Tapi apalah artinya kekuatan militer tanpa didukung ahli strategi perang? Bicara soal strategi perang, nama Khalid bin Walid tak bisa dilewatkan. Saking hebatnya, beliau tidak hanya diutus untuk berperang melawan musuh manusia, tapi juga diutus melawan jin. Bagaimana kisahnya? Berhasilkah Khalid melakukan misinya? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sebelum membahas seberapa hebat Khalid bin Walid di medan perang, mari kita mengenal siapa sebenarnya sosok Khalid. Khalid bin Walid adalah buah cinta dari Lababah dan Walid bin Al-Mughirah. Walid adalah kepala suku Bani Makhzum yang tugasnya mengurus soal perang, dari persenjataan hingga tenaga tempur. Khalid memiliki seorang bibi bernama Maimunah yang tak lain adalah istri Nabi Muhammad SAW. Khalid juga sekaligus sepupu Umar bin Khattab, makanya keduanya terlihat mirip. Mereka sama-sama punya fisik yang kuat, tubuh tinggi, punya badan yang kekar, pundak lebar, punya jenggot yang penuh dan tebal. Khalid juga dikenal sebagai juara gulat. Pernah suatu kali ia adu gulat dengan Umar bin Khattab. Dalam duel sengit itu, Khalid berhasil mematahkan kaki Umar. Selain jago gulat, Khalid juga mahir menggunakan senjata. Sejak kecil ia sudah berlatih menggunakan panah, tombak, pedang, ataupun senjata lainnya. Tombak adalah senjata favoritnya. Selain itu, Khalid juga dikenal mahir berkuda. Semua keahlian itu membuat Khalid dikenal sebagai seorang kesatria yang pemberani, dikagumi, dan dihormati banyak orang. Dengan penggambaran skill yang dimiliki Khalid, pantas saja semua musuh di medan perang takut kepadanya. Khalid dulunya adalah bagian dari pasukan kaum kafir Quraisy. Beliau memang sudah dikenal sebagai ahli strategi perang. Masih ingatkan kisah perang Uhud antara kaum kafir Quraisy versus kaum muslimin? Saat itu, pasukan Rasulullah SAW menderita kekalahan. Dalangnya adalah Khalid bin Walid. Saat itu, umat muslim hampir mengalahkan pasukan musuh. Sayangnya karena tergiur harta rampasan perang, mereka turun dari bukit Uhud. Saat itulah Khalid bin Walid bersama pasukannya melancarkan serangan. Mereka naik ke bukit Uhud dan menyerang pasukan yang tersisa. Keadaan pun berbalik. Kaum kafir Quraisy unggul di bawah pimpinan perang Khalid bin Walid. Setelah perang Uhud, Khalid bin Walid pun datang menemui Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya. Betapa bahagianya Nabi SAW saat itu. Kemampuannya membuat strategi jitu, kepiawaiannya menggunakan berbagai senjata, dan karismanya dalam memimpin prajurit adalah kombinasi yang sangat dibutuhkan umat muslim dalam peperangan. Dengan adanya Khalid bin Walid di barisan umat muslim, beliau bisa membawa kemenangan di setiap perang. Setelah masuk Islam, berbagai peperangan dilalui oleh Khalid bin Walid dengan rekor tak pernah terkalahkan. Salah satu perang yang diikuti Khalid setelah masuk Islam adalah Perang Mu'tah. Perang ini menjadi istimewa bagi Khalid karena disinilah julukan Saifullah al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus diberikan kepadanya. Perang Mu'tah adalah salah satu perang terdahsyat yang pernah dialami oleh Khalid. Bahkan ia berkata, 9 pedang di tanganku telah patah, tidak tersisa kecuali pedang buatan Yaman. Pernyataannya ini diabadikan dalam kitab Al-Maghazi. Saat perang Mu'tah, kaum muslimin hanya berjumlah 3.000 orang, sedangkan bangsa Romawi punya 200.000 personil. Jomplang sekali perbedaannya. Menghadapi musuh yang berkali lipat, membuat semua pemimpin pasukan umat muslim mati syahid. Mulai dari Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, hingga Abdullah bin Rawaha. Kemudian, Khalid bin Walid pun mengambil alih pimpinan. Saat itulah keberanian dan kejeniusannya terlihat. Ia mulai mengatur strategi. Pasukan di sayap kanan berpindah ke sayap kiri. Begitu pula sebaliknya. Sebagian pasukan ia perintahkan untuk mundur. Kemudian setelah beberapa waktu, mereka datang sehingga tampak seperti pasukan tambahan. Musuh mengira bahwa telah datang bantuan dari Rasulullah SAW. Hal ini dilakukan agar pasukan kaum muslimin terlihat banyak, sehingga bisa membuat nyali lawan ciut. Akhirnya, umat Islam pun berhasil memenangkan peperangan. Perang lain yang diikuti oleh Khalid adalah Perang Yarmouk. Disebut Perang Yarmouk karena lokasi perangnya berada di sungai Yarmouk, yang tidak jauh dari lembah Yordania. Perang ini terjadi antara umat muslim melawan Kekaisaran Romawi Timur pada 636 Masehi. Dalam perang tersebut, kaum muslimin hanya berjumlah 24.000, sedangkan pasukan bangsa Romawi berjumlah 120.000. Kaum muslim berjuang keras untuk memenangkan peperangan, hingga para perempuan juga ikut turun tangan. Khalid bin Walid yang sedang berjuang di Irak juga diminta ikut serta dalam Perang Yarmouk. Beliau kemudian berangkat bersama 9.500 pasukan. Ada kisah menarik dalam perang ini. Komandan perang Romawi bernama George Todzira menyatakan masuk Islam.
Saat itu, ia mengajak Khalid bin Walid bicara empat mata. George memberi beberapa pertanyaan kepada Khalid dan berhasil dijawab dengan memuaskan. Hal itu membuat George mantap memilih masuk Islam. George yang semula menjadi lawan umat muslim, akhirnya berbalik dan menjadi sekutu. Ia berperang melawan mantan pasukannya sendiri. Sayangnya, George terluka parah dan akhirnya gugur di medan perang. Selain ahli strategi dan alat tempur, ada rahasia di balik kemenangan yang sering diraih oleh Khalid. Dalam sebuah peperangan, perlindung kepalanya terjatuh. Beliau langsung mencarinya, padahal peperangan masih berlangsung. Orang-orang pun bingung melihat kelakuan Khalid. Ternyata di dalam pelindung kepala itu ada berisi helaian rambut Rasulullah SAW. Khalid sering mendapatkan kemenangan saat memasuki pelindung kepalanya itu. Perang Khalid bagaikan dua sisi mata uang. Tidak lengkap rasanya bicara perang kalau tak menyebut namanya. Bahkan, Khalid sendiri mengakui bahwa dia lebih menyukai perang daripada kabar gembira lainnya. Dalam Al-Bidayah wa Nihayah tertulis bahwa Khalid bin Walid pernah berkata, "Malam saat aku di hadis seorang penggantin atau malam ketika aku mendengar kabar gembira dengan lahirnya seorang anakku, semua tidak lebih aku sukai dibanding tatkala berada di tengah pasukan muhajirin pada malam yang dingin sedingin es demi menunggu saat-saat untuk menyerang musuh esok paginya." Karena rekor Khalid yang begitu cemerlang di dunia perang, Rasulullah SAW pun memberikan tugas berat dan mulia baginya. Rasulullah SAW mengutus Khalid untuk menghancurkan Uzza, yaitu berhala, yang menjadi sembahan utama Bani Kinana dan Bani Mudar. Kisah ini diceritakan oleh Abu Tufail. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, beliau mengutus Khalid bin Walid untuk pergi ke Nakhla untuk menghancurkan Uzza. Khalid pun patuh dan mendatangi Uzza. Ternyata Uzza yang dilihat Khalid berbentuk 3 buah pohon samura yang berada di sebuah rumah. Khalid pun menebang ketiga pohon sekaligus menghancurkan bangunan rumah tersebut. Setelah itu, beliau kembali menghadap Nabi SAW untuk melaporkan tugasnya yang telah tuntas. Khalid terkejut karena Rasulullah SAW masih menyuruhnya kembali. Ternyata, Khalid belum melakukan apa-apa. Uzza yang sebenarnya belumlah dimusnahkan. Khalid pun kembali. Ketika penjaga Uzza melihat Khalid sedang menuju ke sana, seketika ia berteriak, "Wahai Uzza, wahai Uzza," yang bermaksud mengabarkan kedatangan Khalid. Khalid lalu naik ke puncak gunung. Di sanalah ia bertemu dengan Uzza yang sesungguhnya. Dan ternyata ia adalah jin perempuan yang sedang mengurai rambutnya. Khalid pun menyerang si jin dengan pedangnya. Uzza akhirnya berhasil dibunuh. Setelah melaksanakan misinya, Khalid pun kembali kepada Rasulullah SAW dan melaporkan bahwa tugasnya telah selesai dengan baik. Nabi SAW kemudian bersabda, "Nah, itu baru Uzza." Hadis riwayat An-Nasai. Sahabat beriman, dari kisah Khalid bin Walid dapat kita lihat seberapa besar cintanya kepada Islam. Sampai-sampai semua bahaya diterjangnya. Ia rela mempertaruhkan nyawanya. Semuanya dibasmi mulai dari musuh berbentuk manusia sampai yang berbentuk jin. Hebatnya lagi, semuanya dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Kalau kalian punya keahlian seperti Khalid, apa akan melakukan hal yang sama? Atau malah sebaliknya? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.